Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Tagar Fariski dari kelas F dengan NIM akhir 213. Oke, pada video kali ini aku mau sedikit sharing kepada kalian semua tentang praktikum farmasi terpadu, yaitu standarisasi bahan baku dan sediaan farmasi berbasis bahan alam. Oke, sebelumnya di sini ada subbabnya, subbahasan. Jadi kita akan membahas pertama tentang parameter mutu bahan baku, simplisia dan ekstrak, dan sediaan obat bahan alam yang umum dipersyaratkan oleh di Pharmacope Herbal Indonesia. Lalu yang kedua, itu ada metode analisis kimia yang umum digunakan di Pharmacope Herbal juga, di Pharmacope Herbal Indonesia juga. Lalu ada rangkuman pengujian dalam parameter standarisasi yang tertera pada Pharmacope Herbal Indonesia juga. Oke, ini jadi ada 3 bahasan yang kita akan bahas pada video kali ini. Oke, berdasarkan Pharmacope Herbal ataupun FHI dan peraturan terkait, parameter mutu untuk simplisia, ekstrak, dan sediaan obat bahan alam umum dibagikan menjadi 2 jenis, yaitu ada spesifik dan non-spesifik. Parameter mutu simplisia. Pengujian simplisia dilakukan untuk memastikan identitas dan kemurnian bahan baku tersebut. Jadi parameter mutu ekstraknya, jadi di sini ada 2, yaitu parameter mutu simplisia dan mutu ekstrak. Dan kalau misalkan mutu ekstrak itu sediaan kental dari simplisia yang telah diolah, sehingga pengujian memerlukan parameter yang lebih ketat. Itu. Lanjut, kita ke parameter mutu simplisianya. Yang pertama itu ada parameter spesifik. Jadi parameter spesifik ini terkait identitas dan kandungannya. Parameter ini bertujuan untuk menjamin kebenaran jenis ataupun autentikasi dan kandungan senyawa aktif dalam bahan baku. Yaitu ada identitas, makroskopik, mikroskopik, kandungan kimia, dan organoleptis. Nah, untuk identitasnya yaitu seperti biasa, ada kayak simplisianya, namanya, dan juga seperti nama simplisia dan juga kingdom simplisianya tersebut. Terus ada makroskopik dan mikroskopik. Jadi kalau makroskopik itu pemeriksaan karakteristik visualnya. Jadi ya dari ukuran, bentuk, dan teksturnya. Dari simplisia, utuh, dan ranjangan. Dan untuk mikroskopik yaitu pemeriksaan anatomi serbuk simplisia tersebut, kayak fragmennya ataupun pengenalnya, rambutnya, stomatanya, dan patinya untuk menentukan identitas tersebut. Terus ada kandungan kimia dan organoleptis. Ya, kalau organoleptisnya kan seperti biasa ya, dari warna, bau, dan juga rasa. Terus ada parameter non-spesifik. Di sini ada kadar air, susut pengeringan, kadar abu total, kadar abu tidak larut asam, kadar salir larut air dan etanol, cemaran mikroba, cemaran logam berat, dan cemaran aflatoksin. Nah, ini untuk kadar air itu, jadi parameter non-spesifik ini tuh terkait keamanan dan kebersihannya. Jadi parameter ini bertujuan untuk membatasi kontaminan air dan zat non-aktif seperti pengotornya. Ada kadar air, yaitu untuk mengukur persentase air bebas yang terkandung dalam simplisia atau ekstrak. Biasanya tidak lebih dari 10% untuk simplisia. Terus ada susut pengeringan. Jadi untuk susut pengeringan ini itu mengukur persentase bobot yang hilang selama proses pengeringan pada suhu 105 derajat Celcius hingga bobot konstan. Jadi meliputi air dan senyawa polalit lainnya, volatil lainnya gitu. Volatil, maaf. Terus ada kadar abu total. Nah, untuk kadar abu total ini, jadi untuk mengukur persentase
residu anorganik yang tersisa setelah pemijaran. Lalu juga menunjukkan kandungan mineral internal dan pengotor, misalnya seperti tanah. Terus ada kadar abu tidak larut asam. Jadi ini tuh untuk mengukur residu juga, untuk mengukur residu abu yang tidak larut dalam asam klorida HCl. Nah, menggunakan pengotor dari luar. Tuh. Lalu ada cemaran lalu ada kadar sari larut air etanol, cemaran mikroba, dan cemaran logam berat dan juga aflatoksin. Nah, untuk cemaran logam berat ini membatasi kandungan logam berat beracun, misalnya timbal atau kadmium. Lalu juga ada cemaran mikroba. Jadi membatasi jumlah mikroorganisme atau angka lempeng total atau ALT. Jadi angka Mir atau AKK. Dan kuman patogen yang spesifik, misalnya seperti E. coli ataupun Salmonella. Lanjut, ada parameter mutu ekstrak seperti identitas, organoleptis, dan kadar zat terlarut. Identitas sama seperti tadi, organoleptis juga sama, dari bau, rasa, dan warna, kadar zat terlarut, jadi kadar zatnya yang terlarut. Lalu ada non-spesifik, jadi di sini ada kadar air, kadar abu total dan tidak larut asam, sisa pelarut, kadar sari larut air dan etanol, cemaran mikroba, logam berat, dan aflatoksin. Sebenarnya tidak beda jauh dari yang parameter mutu simplisia. Jadi ekstrak ini lebih apa ya? Lebih padat ataupun lebih simple gitu untuk spesifik dan non spesifiknya. Biasa kadar air. Jadi untuk mengukur persentase air bebas yang terkandung dalam simplisia atau ekstrak. Lanjut, ada parameter mutu sediaan obat bahan alam untuk produk jadi. Parameter mutu mencakup persyaratan umum sediaan obat, yaitu ada uji fisik, kimia, stabilitas, mikrobiologi, cemaran, dan informasi produk. Nah, kita lanjut ke metode analisis kimia. Jadi, metode analisis kimia ini yaitu yang digunakan dalam farmakope herbal ya. Di Indonesia terbagi menjadi dua kategori. Maaf, ini mungkin belum diganti ya. Ada uji kimia kualitatif ataupun identitas dan uji kimia kuantitatif ataupun kadar. Nah, ini metode analisis kimia kualitatif. Ya, ini adalah pengujian untuk memastikan bahwa bahan yang diuji adalah benar-benar simplisia atau ekstrak dari tanaman yang dimaksud. Jadi, pertama ada identitas simplisia. Jadi, identitas simplisia ini yaitu makroskopis dan mikroskopis. Jadi, melalui pengamatan secara langsung, secara makrokopis dan menggunakan mikroskopis ataupun mikroskop untuk melihat ciri khas morfologinya gitu. Lalu juga ada anatominya dan simplisia seperti jenis sel, fragmen jaringan, dan zat kimia tertentu seperti patinya, kristal kalsiumnya, ataupun oksalat. Lalu ada identitas ekstrak. Kalau identitas ekstrak ini yaitu kromatografi lapis tipis ataupun KLT. Jadi untuk menentukan pola kromatografi spesifik ekstrak, jadi ekstrak ini ditotolkan pada plat KLT, dielusi dan dilihat bercaknya gitu di bawah sinar UV atau setelah disemprot reagen. Jadi pola bercak ini berfungsi sebagai sidik jari kimia untuk konfirmasi identitasnya tersebut. Lalu ada yang terakhir yaitu reaksi warna ataupun reaksi kimia. Jadi penggunaan reagen spesifik untuk memastikan keberadaan logam senyawa kimia tertentu.
Ya, misalnya seperti uji alkaloid, flavonoid, tanin, dan saponin. Seperti itu. Jadi, metode analisis kimia kualitatif itu ada tiga. Identitas simplisia, identitas ekstrak, dan reaksi warna ataupun reaksi kimia. Dan tujuannya itu untuk memastikan bahwa bahan yang diuji adalah benar-benar simplisia atau ekstrak dari tanaman yang dimaksud. Jadi benar-benar real gitu dari si tanaman tersebut. Lanjut, ada metode analisis kimia kuantitatif. Tadi kualitatif, sekarang kuantitatif, yaitu atau kadar. Jadi tujuannya itu untuk menguji atau menentukan jumlah atau kadar senyawa aktif, senyawa identitas atau komponen kimia lainnya yang menjadi persyaratan mutu. Ada dua metode dari metode analisis kimia kuantitatif ini. Yang pertama yaitu ada metode analisis instrumental, ada juga analisis konvensional. Yang pertama ada analisis instrumental, yaitu metode memberikan hasil yang lebih akurat dan spesifik. Ya, terutama untuk penetapan kadar ini kan, jadi senyawa identitas ataupun senyawa aktif tersebut gitu kan. Terus yang pertama ada 4 poin. Pertama ada KCKT atau kromatografi cair kinerja tinggi. Jadi ini tuh eh, untuk digunakan untuk pemisahan, mengidentifikasi dan menentukan kadar senyawa-senyawa non volatil, yaitu tidak mudah menguap seperti flavonoid, saponin, atau senyawa fenolik lainnya dalam ekstrak tersebut. Terus yang kedua ada KG yang disebut dengan kromatografi gas. Jadi ini tuh kromatografi gas ini tuh khusus digunakan untuk menetapkan kadar minyak atsiri atau senyawa volatil mudah menguap. Lalu yang ketiga ada spektrofotometri UV visible. Ya, digunakan untuk penetapan kadar senyawa yang dapat menyerap sinar pada panjang gelombang tertentu. Misalnya, untuk menetapkan kadar total fenolik, atau total flavonoid ataupun kadar senyawa identitas yang tertentu. Dan yang terakhir yaitu ada densitometri ataupun KLT densitometri. Jadi kuantifikasi ini tuh yaitu pada plat KLT secara langsung dengan alat densitometri. Jadi densitometri itu alatnya juga yang bernama yaitu densitometri. Itu guys. Lanjut, ada metode analisis konvensional, yaitu kimia dan fisika. Jadi, ini itu adalah parameter standar umum yang sering digunakan untuk simplisia maupun ekstrak. Di sini ada 4 poin juga. Yang pertama yaitu ada penetapan kadar, lalu ada penetapan kadar sari larut air dan sari larut etanol. Ketiga, ada penetapan kadar abu total. Dan yang terakhir yaitu penetapan kadar minyak atsiri. Oke, yang pertama, yaitu penetapan kadar. Jadi, maaf ya, ini tuh penetapan kadar air. Jadi, dalam penetapan kadar air ini tuh, untuk mengetahui batasan maksimal kandungan air, penting untuk stabilitasnya. Dan yang kedua yaitu penetapan kadar abu total. Oh, bukan. Penetapan kadar sari larut air dan sari larut etanol. Jadi ini tuh untuk menentukan jumlah total senyawa yang dapat terekstrak gitu kan oleh pelarut air ataupun etanol. Kan namanya juga penetapan kadar sari larut air dan sari larut etanol. Jadi untuk mengetahui jumlah total senyawa yang dapat terekstrak di air ataupun etanol dan memberikan gambaran
efisiensi, ekstraksi, dan kandungan kimia pada umumnya. Terus juga ada penetapan kadar abu total. Jadi penetapan kadar abu total ini tuh untuk mengetahui juga kandungan mineral internalnya dan eksternalnya yang berkaitan dengan kemurnian dan kemungkinan kontaminasi anorganik. Dan yang terakhir, penetapan kadar minyak atsiri. Jadi penerapan kadar minyak atsiri ini menggunakan metode destilasi. Jadi khusus untuk simplisia yang mengandung minyak atsiri tinggi menggunakan alat seperti destilasi. Seperti itu, guys. Oke, jadi metode analisis kimia kuantitatif ini ada dua metode. Ada instrumental dan konvensional. Di dalam metode analisis instrumental ada 4 poin ataupun 4 cara, yaitu metode KCKT atau bisa disebut dengan eh kromatografi cair kinerja tinggi, terus ada kromatografi gas, spektrofotometri visible, dan yang terakhir densitometri. Dan untuk metode analisis konvensional ini ada 4 poin juga ataupun 4 metode. Yang pertama ada penetapan kadar air, penetapan kadar sari larut air dan sari larut etanol, dan yang ketiga yaitu penetapan kadar abu total, dan yang terakhir yaitu penetapan kadar minyak atsiri. Dan tujuan analisis kimia kuantitatif ini adalah untuk menguji, menentukan jumlah atau kadar senyawa yang aktif, senyawa identitas, ataupun komponen kimia lainnya yang menjadi persyaratan mutu. Oke, lanjut. Kita akan membahas pembahasan terakhir, yaitu pengujian dalam parameter standarisasi. Yaitu melalui apa aja? Pertama ada susut pengeringan, kedua ada kadar air, ada kadar sari, ada kadar abu total, ada KLT, ada kadar kandungan minyak atsiri, kadar flavonoid total, sudah terakhir kadar flavonoid total. Oke, kita bahas satu persatu. Pertama dari susut pengeringan terlebih dahulu. Untuk susut pengeringan ini ada metode pengujiannya, yaitu gravimetri ataupun pengeringan dengan open. Umumnya dengan suhu 105 derajat Celcius atau dengan desikator. Untuk prinsip pengujiannya yaitu pengurangan bobot bahan setelah dikeringkan pada suhu dan waktu tertentu hingga bobot tetap ataupun konstan. Jadi, pada prinsip ini tuh susut pengeringan tuh kita lihat dari judulnya terlebih dahulu, yaitu susut pengeringan. Namanya menyusutkan yaitu meringankan atau mengecilkan dari pengurangan bobot bahan yang dikeringkan pada suhu dan waktu tertentu hingga bobot tetap ataupun bobot konstan. Terus juga, jadi pengurangan bobot ini juga mencakup kadar air dan senyawa menguap lainnya. Kalau misalkan dikaitkan dengan logika, kan tadi pengurangan bobot ini tuh mencakup kadar air ataupun senyawa menguap yang lainnya. Jadi itu mengepres ataupun menyusutkan sebuah bahan, bobot bobot bahan dalam simplisit tersebut gitu. Terus ada parameter kunci yang diamati, yaitu persentasenya ataupun persenannya pengurangan bobot setelah dikeringkan. Jadi, setelah dikeringkan ataupun disusutkan menggunakan metode pengujian gravimetri atau pengeringan ataupun open ataupun desikator, jadi kita menghitung sebelum dan sesudah. Persentasenya pengurangan bobot setelah dikeringkan. Tuh guys, susut pengeringan. Lanjut, ada kadar air. Nah, ini mungkin ada apa ya, seperti kebalikan ataupun bentrok gitu kan.
Jadi kedua ada kadar air. Pertama ada metode pengujiannya. Dalam kadar air ini menggunakan destilasi destilasi toluena, yaitu mode Dinstruct atau titrimetri, metode Kalpisser atau gravimetri, ya pengeringan tadi, seperti susut pengeringan. Jadi prinsip pengujiannya yaitu destilasi toluena mengukur volume air yang tersuling bersama pelarut toluen yang tidak tercampur dengan air. Jadi biasanya kadar air ini menggunakan metode destilasi toluen biasanya. Jadi mengukur volume air yang tersuling bersama pelarut toluen tersebut yang tidak tercampur dengan air. Terus ada parameternya juga. Parameter kunci yang diamati, yaitu kita mengamati volume air yang tersuling di destilasi toluen itu. Kan destilasi itu penyulingan kan. Jadi kita menyuling air tersebut atau ya seperti tadi persentase kadar airnya. Jadi setelah didestilasi toluen itu kita menghitung persentase kadar air yang sudah didestilasi. Itu kadar air. Dan yang ketiga itu kadar sari. Sama metode pengujiannya yaitu gravimetri, maserasi, dan penguapan filtrasi sama pengeringan. Jadi menggunakan pelarut tertentu, misal air atau etanol. Jadi kita di kadar sari ini menggunakan menggunakan pelarut tertentu. Dan ada prinsip pengujiannya. Ekstraksi atau pelarutan senyawa yang larut dalam pelarut tertentu, air ataupun etanol dari bahan filtrasi diuapkan hingga kering dan bobot zat tersari dihitung. Nah, jadi setelah pengujian ataupun ekstraksi senyawa larutan pelarut tertentu, jadi menggunakan air ataupun etanol, lalu diuapkan hingga kering dan bobot zat dihitung. Terus di sini juga ada parameter kunci yang diamati, yaitu seperti biasa persenannya, bobot zat tersarinya ataupun yang terekstraknya dalam pelarut tertentu seperti air dan etanol. Jadi kadar sari ini tuh yang tadi sudah apa ya dijelaskan juga di mana. Nah, di sini di metode analisis konvensional ada penerapan kadar sari larut air dan sari larut etanol. Dan ini untuk pengujiannya. Jadi metode memakai gravimetri, maserasi ataupun penguapan filtrat bukan pelarut tertentu. Jadi di sini tuh pada kadar saring itu hanya menggunakan pelarut air ataupun etanol gitu. Dan juga parameter yang diamatinya dalam kadar sari ini yaitu persenannya, bobot zat tersariknya, ataupun bobot yang terekstraknya, dan pelarut tertentunya, kadar sari larut air ataupun kadar sari larut etanol. Lalu next ada kadar abu total. Jadi di kadar abu total ini metode pengujiannya yaitu sama gravimetri, rata-rata pakai gravimetri ya, pengabuan ataupun pemijaran. Jadi di sini tuh kadar abu total ini menggunakan tanur pada suhu yang tinggi. Jadi umumnya itu 600 sampai 25 derajat Celcius hingga bobot tetap. Untuk pengujiannya, prinsip pengujiannya yaitu oksidasi ataupun destruksi semua zat organik pada suhu tinggi. Jadi sehingga menyisakan zat anorganik ataupun mineralnya yang kemudian ditimbang. Nah, jadi pengujian si kadar abu total ini menggunakan dextruk. Jadi semua kadar zat organik itu pada suhu tinggi itu seperti menyusut ataupun sehingga hanya menyisakan zat anorganiknya ataupun mineralnya. Jadi semua zat organik yang pada dalam pengujian Alpindex Sutri ini di kadar abu total ini semuanya dihilangkan ataupun dilenyapkan dan disisakan yaitu zat anorganiknya ataupun mineralnya. Lalu setelah destruk ataupun setelah oksidasi tersebut, lalu si anorganik ini tuh ditimbang untuk menentukan persentase bobot zatnya.
setelah pemijaran tersebut, gitu kan. Jadi setelah izin mengulang kembali. Jadi kadar abu total ini gravimetri ataupun pemijaran. Jadi setelah pemijaran didestruksi ataupun dioksidasi zat organik tersebut pada suhu tinggi. Ketika setelah didestruksi eh, adalah timbullah ataupun hasilnya yaitu hanya menyisakan zat anorganik ataupun mineral. Lalu parameternya ataupun yang diamatinya yaitu persentasenya, kemudian ditimbang bobot sisa zat anorganik tersebut setelah pemijaran ataupun setelah destruk tersebut. Itu kadar abu total. Lanjut, sebelum terakhir yaitu ada KLT, kromatografi lapis tipis, thin layer chromatography ataupun TLC. Jadi itu metode pengujiannya sama seperti judulnya yaitu KLT, kromatografi lapis tipis. Jadi pengujian ini itu memisahkan komponen ataupun memisahkan senyawa dalam campuran berdasarkan perbedaan afinitas ataupun daya tarik antara fase diam dan fase gerak. Nah, dalam fase diam ini yaitu platnya. Jadi kan KLT itu punya plat seperti ini. Jadi itu tuh seperti aluminium lagi tapi bukan aluminium, plat namanya. Jadi itu plat itu fase diamnya dan fase geraknya itu eluennya. Itu. Eluennya apa kayak gimana? Susah, nggak ada gambarnya juga sih. Pokoknya itu. Ini hanya metodenya ataupun hanya materinya. Jadi kalau misalkan kalian ingin tahu, cari di YouTube. Prinsip pengujiannya yaitu tadi pemisahan komponen ataupun senyawa dalam campuran berdasarkan perbedaan afinitas ataupun daya tarik antara fase diam dan fase gerak. Fase diamnya yaitu platnya dan geraknya itu eluennya. Dan apa yang diamati dalam si KLP ini itu, nah pada kromatogram ataupun jumlah noda ataupun nilai RF-nya sebagai parameter identitas ataupun dan kemurnian. Nah, jadi kita tuh di sini menghitung RF ataupun jumlah noda dan warna noda dan nilai RF-nya. Itu pola kromatogram. Jadi itu tuh sebagai parameter identitas dan kemurnian dalam KLT ya tersebut. Itu. Dan yang lanjut ada kadar kandungan minyak atsiri. Jadi kan kadar kandungan minyak atsiri ini itu metodenya yaitu destilasi air atau uap. Jadi alatnya itu alat destilasi minyak atsiri kayak Tifus Stal. Itu nama alatnya. Terus prinsip pengujiannya yaitu penyulingan. Namanya juga destilasi pasti disuling. Jadi minyak atsiri yang mudah menguap bersama dengan uapan air. Jadi minyak atsiri ini yang telah terkondensasi kemudian dipisahkan dan volumenya diukur. Oke, jadi si pengujian ini itu kita mendestilasikan minyak atsiri tersebut, diuapkan bersama air. Setelah diuapkan, terkondensasilah ataupun terpisahkan antara air dan minyak atsirinya. Pisahkan lalu diukur volume minyak atsiri tersebut. Jadi apa yang diamati dalam identitas ini yaitu volumenya yang penting, yang jelas gitu. Dan juga persentasenya, apa persentasenya kandungan minyak atsiri dalam bahan uji tersebut. Misalkan kita menguji sesuatu gitu kan. Ada gak nih kandungan minyak atsiri tersebut? Ya kita destilasi ataupun kita penyulingan. Kalau misalkan ada, pasti juga volumenya ada setelah dikondensasi ataupun telah di penyulingan tersebut. Itu guys, itu kadar kandungan minyak atsiri. Ini sudah jelas kan? Lalu ada kadar flavonoid total. Jadi ini tuh menggunakan spektrofotometri visible. Umumnya dengan metode kompleks aluminium klorida itu tuh. Aluminium klorida. Jadi prinsip pengujian ini tuh membentuk kompleks berwarna antara gugus hidroksil OH pada flavonoid dengan reaksi AlCl3.
absorbansi yang diukur pada panjang gelombang maksimum dan kadarnya. Lalu dihitung berdasarkan kurva kalibrasi standar. Parameternya apa yang diamati? Ada nilai absorban, nilai perhitungan kadar flavonoid total, atau dinyatakan dalam satuan standar. Gitu. Mungkin ini ya yang terakhir yaitu kadar flavonoid total. Jadi kita itu mengamati nilai absorbannya dan juga hasil perhitungan kadar flavonoid totalnya tersebut gitu. Prinsipnya ataupun pengujiannya pembentukan kompleks berwarna antara gugusi hidroksil pada flavonoid dengan reaksi AlCl3. Itu. Jadi, pengujian dalam parameter standarisasi itu pertama ada sudut pengeringan, kadar air, lalu ada kadar sari, sudut pengeringan, kadar air, kadar sari, lalu ada kadar abu total, ada KLT, ada kadar kandungan minyak atsiri, dan kadar flavonoid total. Jadi ada 7 parameter parameter apa? Jadi ada 7 parameter standarisasi dalam pengujian. Seperti itu. Mungkin ini pembahasan terakhir ataupun substansi terakhir. Terima kasih. Terima kasih. Jadi segitu aja dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun kurang dari penjelasan saya. Maaf. Sekian dari saya, Tegar Pariski. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.